Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perwira Pertamina, selamat pagi, siang, sore, salam semua pokoknya. Karena kalian bisa nonton video ini kapanpun, dimanapun kalian berada. Yes. Kita masih berada di acara Tatap Muka, Belum diundang, belum keren. Yang mana ini adalah episode kedua dari Tatap Muka ya Mas ya? Ya, betul. Yang pasti nggak kalah seru dari episode yang pertama kemarin. Karena memang acara Tatap Muka itu pasti harus seru. Betul Betul sekali. Kok ini rapi banget Mbak, dari mana ini? Rapi? Iya. Hari ini kita punya kostum spesial ya. Iya. Bukan habis jualan tahu bulat di pantai loh ya. Tapi ini dari mana nih kita nih? Ini kemarin kan kita dari Production 3 jalan-jalan. Oke. Ketemu sama Mas Aam. Mas Aam Iya. dari Production 3. Kalau sekarang kita mau jalan-jalan kemana nih Mas? Ini kita mau jalan-jalan ke fungsi TA. Waduh. Kita- Apa hubungannya TA sama kostum kita nih? Ya nanti diulas lagi lebih dalam. Soalnya nih kayak antara Budi Doremi atau Bruno Mars. Kayak siapa nih Li enaknya Li? Nanti Gado-gado. kita akan nanti ketemu sama Wonder Woman R4. Waduh. Jadi kalau kemarin yang kita undang adalah perwira, seorang perwira Pertamina. Kalau sekarang gantian Pertiwinya. Ya, Pertiwi. Yang Wonder. ternyata nggak kalah berprestasi. Betul loh, sekali. Mas. Ini nanti best engineer non proses. Non-proses Iya. engineer. Iya. Biasa. Bintang tamu kita ini ya. Iya. Anu. Terus Mas mau ngomong apa Mas? Jangan ditahan Mas, keluarkan. Kok biasanya Om, ya ini Mas. Soalnya kan kemarin udah di episode Oh iya, nanti pertama. tidak bosan. Nanti tidak Iya, bosan. Katanya nggak boleh panggil Om, karena ponakannya panggilnya Paman. Oke. Sama aja. Iya. Oke, baik kita panggil saja Mbak. Bintang tamu kita Oh. ya pada hari ini. Iya, Mbak apa Mas? Mbak. Kan tadi Wonder Woman. Udah Roman. Siapa Mas bintang tamu kita nih? Oke, kita panggil Mbak Mercy Vike Sendu. dari fungsi TA. Halo, halo, halo. Punten. Silakan. Monggo Mbak Iya. duduk, Oh, silakan. Oh, dipersilakan ya. Iya, dipersilakan. Silakan. Monggo Mbak duduk tadi kan. Anggap aja rumah sendiri ya Mbak. Oh iya, rumah sendiri kok. Asal jangan habis ini nyapu lantai Oh aja. enggak, abis itu saya jual. Oh, iya. Habis ini dijual rumah kita. Rumah yang mana yang jual? Oke, Mbak Sisi aja kita ya akrabnya dipanggilnya Mbak Ya, Sisi. betul, panggilannya Sisi. Karena memang seantero RU4 Raya taunya Mbak Sisi. Iya. Bukan orang Sunda kan? Hah? Bukan. Bukan. Pengulangan ya namanya ya? Iya, bukan. Oh, iya. Anu, orang Sunda kan susah jadi si. Ntar dulu, Enggak. Enggak sih. ntar dulu aku kangen nih, aku kangen nih. Oh jadi Sisi gitu. Iya. Bukan Si. Si. Aduh. Emang jadi sisi. Dah mau ditanya apa nih? Udah dihadirkan Wonder Iya, Woman-nya langsung ada di sini. Gimana Mbak Sisi tadi perjalanan lancar? Oh lancar. Padat merayap sih. Ya agak Nggak ngebut? Oh enggak. Oh. Anu apa? Cilacap nggak bisa ngebut. Jalannya berlubang. Jeblos nanti. Oh, iya. Mas Roy, Iya. tadi waktu kita menyebutkan bahwa bintang tamu kita hari ini adalah seorang engineer wanita ya. Jadi imajinasiku tuh langsung, wah ini pasti sosok wanita yang garang, tangguh gitu ya, bergulat dengan bahasa teknis Tapi dan ternyata lain-lain. Imut-imut sekali. Tapi jangan Dan dipandang cantik imut. sekali, iya kan? Ya kan jangan dipandang imut sama cantiknya, tapi Mbak Sisi ini bisa mindahin tangki. Oh gitu Mbak. Jadi kalau lagi bete gitu ya, ini pindahin Enggak, tangkinya. saya Enggak, biasa mindahin orang sih. Oh, mindahin orang. Om Keno minta tolong mau request kita mana? jangan. Sebentar pemirsa, sebagai pejuang energi tentunya kita akan pindah pada waktunya. Udah siap pindah dong berarti ya? Amin ya. Jangan, mohon ditahan. Cicilan Kopama udah lunas belum? Belum. Tadi udah ada, tadi orang Kopama udah. Belum syuting udah gini-gini. Berarti jangan pindah dulu. Iya, jangan. Lunasin dulu. Mohon maaf ini Mbak Sisi jadi ngelantur dibawa kemana-mana. Apa? Bahagia atau susah ini di sini? Ya tengah-tengah lah. Kok jadi sedih di sini? Enggak. Ya Mbak Sisi ini ngomong-ngomong ini kan Mbak Sisi penerima best engineer non proses. Ini kan Juara dua. ada apa? Oh juara 2. Juara dua. Oh, Ya ada tapi tetap komponya. best lah, tetap best. Ini mungkin ada kiat-kiat yang bisa dibagi ke perwira Pertiwi Pertamina. Jadi gimana sih Mbak kiat-kiatnya gitu?
Padahal kan di sana soalnya pekerja cowok itu banyak yang Iya. engineer. Ini seorang Mbak Sisi loh, perempuan yang imut dan girly. Wow. Monggo Mbak dijawab. Iya, kiat-kiat khusus sih sebenarnya nggak ada ya, karena aku juga jujur aja nggak nyangka juga dinominasikan pun aja tuh aku sebenarnya nggak nyangka kalau tiba-tiba dapat bisa dibilang kehormatan itulah. Oke. Cuman mungkin yang pasti selalu totalitas aja kali ya dalam setiap pekerjaan atau selalu niat lah, karena aku pun juga kaget juga ternyata hasil kerjaku tuh di notice sama atasan lah atau sama teman-teman bagian. Nah itu sebenarnya nggak nyangka juga sih, tapi ya nggak ada tips khusus, cuman mungkin itu aja paling selalu totalitas aja. Berarti Totalitas. sering apa overtime waktu kerjanya Kak? Ya. Jadi aku tuh ngebayangin nih ya, kalau kata Mbak Sisi tadi kan dia aja nggak nyangka gitu. Iya. Waktu dibacain di nominasi mungkin peraih juara kedua kategori bla bla bla. Pi- Sisi, wah, pasti gitu kali. Pingsan ya. loh enggak? Dia jangan pingsan dulu, baru diangkat Oh, iya. ke panggung. Enggak gitu kan Mbak? Enggak. Iya. Kalau parkiran HO itu ada bayarannya Mas, wow mungkin saya udah berapa ratus ribu entahlah. Oh ya nanti berarti bisa rembes Kopama. Iya. Bisa rembes. Tapi yang pasti bukan berarti harus selalu overtime ya, Iya. enggak sih. Cuman memang kebetulan aja load pekerjaan tinggi, jadi dan deadline-nya juga pendek, jadi mau nggak mau Harus dipaksakan. harus, betul. Karena memang sesuai informasi, Mbak Sisi ini adalah sosok yang workaholic banget. Waduh. Di satu itu juga kita penasaran, ingin mengulas sisi lain Mbak Sisi tentang workaholic. Itu gimana ngatur work-life balance-nya gitu loh. Antara pekerjaan, kehidupan, asmara Lifestyle? mungkin. Asmara, yes. Itu biar balance itu gimana? Sebenarnya salah orang sih nanya ke saya. Oh gitu? Ya ini titipan jadi ya harus Ini dijawab. titipan Mbak. pertanyaan, Oh, iya, jadi bisa. kita harus bertanya dan Mbak harus Jawab. Soalnya sebenarnya work life aku juga nggak balance juga sih ya. Oh gitu. Tapi Manusiawi kok Mbak itu, iya, Mbak, betul, manusiawi. makanya karena kadang kalau misalkan udah kerja bukannya memang workaholic banget ya, cuman kadang biasanya wah ini belum selesai nih, udah selesaiin dulu aja deh. Soalnya kalau kayak kerjaan belum selesai tuh Ada yang menggajar. ada, betul. Jadi lebih ke Mau kayak dia ngapain tuh juga. tanggung jawabnya besar, dia tuh rasa tanggung jawabnya besar gitu ya Mbak ya. Iya, bisa dibilang. Dan karena lo pekerjaan yang besar Iya, juga, betul. jadi ya udah di kantor. Cuman memang belakangan ini udah mulai diatur sih, jadi karena kan terlalu segala sesuatu yang over itu kan nggak bagus ya. Yes. Jadi ya Setuju. udah mulai diatur lah. Cuman memang kalau lagi kerjaan lotnya sudah mulai turun, Oke. kayak project besarnya kayak udah selesai, kayak gitu-gitu biasanya. Nah biasanya memang aku kalau ngambil cuti itu nggak pernah aku cicil. Satu, kenapanya karena ya itu kerjaan lagi nggak bisa ditinggal. Benar. Dan kalau aku cicil 1-2 hari cuti gitu, jujur aja aku nggak suka lagi cuti Nggak puas tiba-tiba ya? dapat telepon suruh ini, suruh Iya. Apa itu? minta Perjalanannya ini. jauh jadi rugi kalau cuti pendek. Kayaknya loh. Salah satunya itu juga. Oh gitu. Iya. Pengalaman ya. Jadi aku prefer selesain dulu semuanya. Oke. Udah nggak ada tanggungan lah intinya. Terus habis itu bener-bener ngambil long vacation Betul. misalkan gitu ya. Iya. Iya. Itu sih paling. Oke. Mbak ini kan kalau di Pertamina kan ada budaya akhlak. Tuh. Mungkin budaya yang diterapkan dalam pekerjaan di fungsinya Mbak itu apa? Yang yang jati dirinya Mbak, oh ini cocok banget nih. Mbak Sisi boleh nyontek kok, itu ada kepanjangannya. Nah, tuh. saya lagi Tuh, baca tuh. tadi. Karena hostnya juga pasti nggak hafal. Nah, makanya kita bikin Nanti yang kalau ada besar tugas. nih. Iya, sebenarnya dari berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 poin Iya. akhlak itu mau disengaja atau tidak disengaja pasti akan terimplementasi sih dalam setiap pekerjaan ya. Ya entah itu contoh misalkan harmonis kolaboratif. Iya, betul. Itu kan pasti juga aku juga harus mengimplementasikan itu ke rekan-rekan
di teamwork timku. juga Iya, ya. karena kan- kita juga tidak bekerja sendiri sama satu tim juga. Amanah udah pasti amanah. Oke. Betul, kompeten ya, kalau kompeten biar atasan saya sajalah yang menilai Iya. itu kompeten atau tidak. Tapi yang jelas apapun itu yang diberikan ke aku ya sebisa mungkin dikerjakan semaksimal mungkin. Waduh, keren banget lo nih lo. Mbak, ini kan kalau masuk Pertamina ya, Mbak. Ini kan masuk Pertamina terus dapat lot pekerjaan yang kayaknya harusnya kan lihatnya kayaknya pekerjaan cowok. Ini keblasok atau emang sengaja masuk Pertamina? Keblasok Mbak, tahu arti keblasok enggak? Ke apa? Keblongsok. Iya. Iya, keblasok. Iya. Atau emang wah aku pengen lulus kuliah Pertamina. Kenapa kok Pertamina? Nah, Iya. gitu kalau. Di antara mungkin ya banyak perusahaan BUMN lain. Makanya kalau atau tipenya Mbak mungkin Sisi harus perusahaan kayaknya asing juga. mungkin bisa ya mungkin ada apa perusahaan lain yang dituju. Karena kayaknya memang Mbak Sisi ini tipikal yang ini juga loh, explore juga. Iya, makanya. Kayak Dora. Dora Dari explore. eksplorasi. Kalau Iya. jawaban jujurnya sih ya. Yes, jujur Li. Iya betul. Itu sebenarnya zaman dulu kan masih banyak job fair ya. Ya jadi Iya. kebiasaannya anak baru lulus kuliah kan job fair manapun didatengin, apapun perusahaannya nggak Iya. lihat-lihat, ya nggak lihat-lihat. Bukan nggak lihat juga sih, cuma maksudnya sebisa mungkin apply sebanyak mungkin lah. Iya, betul. Nah, jujur Tebar aja. tebar Tuh. jaring gitu ya. Kebetulan waktu itu ada open fair, itu ada Pertamina. Oke. Terus apply di situ. Oh, kebetulan ini juga aku kedua kali. Oh, Oh, dua kedua. kali baru Betul. baru akhirnya Iya. bisa join. Kecantol. Iya. Jadi aku sebenarnya udah sempat kerja di tempat lain dulu. Nah, jadi pas pertama kali fresh graduate banget itu aku juga udah sempat apply ke sini, ke Pertamina. Oke. Cuman waktu itu nggak dapat Belum rezeki gitu lah ya. Kayak nggak dapat panggilan sama sekali deh dulu tuh. Jadi akhirnya Ketelinsep itu ya. Berkasih. Jadi akhirnya aku ya kerja dulu di tempat lain. Habis itu berapa lama kemudian ada job fair lagi, Iya. apply lagi, dan kebetulan yang yang kedua kalinya itu lulus. Oke. Nah itu apa namanya historinya kenapa masuk Pertamina. Oh, gitu. Nah kenapa bekerjanya di field atau di lapangan itu juga jujur aja aku nggak tahu juga karena Oh, Kalau kirain dari tuh kayak jurusan? udah passion gitu loh. nggak memang. ada pilihannya waktu itu. Kalau Berarti benar kata Mas apa tadi? keblasok. Iya. Keblasuk guys. Jadi pada saat apply itu keblasuk tapi nyaman. Ya kan? Menekuni dan menjiwai. pada saat apply itu jujur aja kita waktu itu seingat aku sih nggak dikasih pilihan ya ini mau masuk direktorat untuk mana. lokasi ini Aku nggak tahu kalau yang penempatannya sekarang ya. ya, tapi kalau dulu zaman 2013 saya ketahuan tua deh. 2013 itu memang nggak ada pilihan tuh mau masuk ke direktorat mana, fungsi Oke. mana, pokoknya apply aja. Lalu tiba-tiba pas mau interview HR, nah waktu itu aku di emailku tuh Anda masuk ke direktorat refinery. Nah pada saat itu juga aku nggak ngerti jujur aja refinery itu apa ngapain. Yang Belum ku tahu- ada ya, Mbak? Belum Betul. Yang aku tahu refinery itu kilang. Oke, tapi habis itu aku nggak tahu di situ Mau aku di akan tempat di ngapain. mana? Betul. Apalagi kan background pendidikan aku teknik sipil dan di kilang kan udah jadi ya kilangnya. Jadi Udah Mau operasi. ngapain Betul. lagi gitu ya, Mbak? karena kan teknik sipil kan identiknya pembangunan Iya. ya, konstruksi gitu-gitu kan. Nah akhirnya ya udah, ternyata setelah keterima di sesi akhir ternyata refinery oh ya seperti ini. Oke. Kalau Jadi memang- begitu keterima tanggapan orang tua gimana? Setuju apa? Oh, kamu keluar aja. Oh, Lanjut enggak. S2 gitu. Enggak. Enggak sih, orang tuaku justru support banget sih Support. Mas, karena ya nggak tahu ya, mungkin tersendiri kali ya buat orang tua anaknya masuk BUMN. Oh gitu. Tadi kebanggaan juga. Iya mungkin. Iya dong. Jadi yang penting kan nggak sudah ada. masuk BUMN untuk pelajaran selanjutnya biar suruh belajar Iya. sendiri gitu ya untuk beradaptasi walaupun Betul. mungkin itu bidang yang tadi Mbak Sisi juga nggak nyangka gitu akan ditempatkan di sini gitu kan. Paling Tapi kalau untuk keluarga engineer semua, maksudnya teknik semua atau? kalau orang tua kebetulan enggak ada yang dibilang teknik sama sekali. Oh, nggak ada? Nah kalau Terus nurun dari siapa nih? nggak ada. Ke engineeran lo bahasaku. Jangan-jangan
teknik sipil keblasok lagi. Nah iya itu ya. Keblasok 2 kali berarti. Soalnya memang dapat infonya nih Mbak dari tim kreatif itu, katanya memang orang tua Mbak Sisi itu juga sebenarnya tidak ada yang berprofesi sebagai Betul. engineer. Benar nggak? Betul. Waduh. Jadi aku kok pengen masuk teknik itu karena aku kan dua bersaudara, Iya. aku paling kecil. Nah kebetulan abang aku teknik. Nah Oke. jadi pada saat mau milih jurusan kuliah itu entah kenapa ya aku kayak teknik aja lah ngikut abangku gitu. Tapi pada saat itu mau ditanya teknik apa, mau ditanya masuk teknik mana, aku pun juga waktu masih bingung. Masih belum Jadi ada kayak gambaran ya. udah apapun lah yang penting teknik gitu. Akhirnya Terus akhirnya- milihnya teknik sipil. Ya udah deh. Gitu. Oke. Kemarin kan saya 2014 itu sempat lihat Mbak Sisi warawiri di media sosial R4 main musik kayaknya. Oh iya. Ini sisi lain lagi nih, sisi Iya. lain dari Mbak Sisi. Iya, ya? kayaknya dulu pernah menjadi talent juga di R4. Jadi diborong semua dong Iya. kalau gitu. Mulai dari pekerjaan yang bersifat teknis dia bisa, terus ternyata dia punya sisi lain seorang musisi juga nih. Ini bakat terpendam atau memang Hobi, pernah Mbak. disalurkan tapi sengaja dipendam lagi atau gimana? Ayo kita gali bersama Iya. lagi ya. Gali terus. Karena bagian dari sipil menggali. Iya benar-benar. Iya, kita udah banyak mengulas tentang Kepan. perihal pekerjaan ya dari Mbak Sisi gimana sih di kerjaan tuh gitu ya. Iya. Dan ternyata memang sesuai dengan tema kita work hard dan play hard. Jadi kita harus mengulik sisi lainnya juga. Yang itu play hardnya itu Mas. Tadi Mas Roy udah spill tentang apa? Tentang Apa? tentang itu bermain musiknya. Oh, bermain musik. Iya. Oke. Hobi atau itu sebuah melampiaskan stres, Mbak? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. jadi dalam rangka hobi dan melampiaskan stres. Iya, hobi aja sih sebenarnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa sih? Hobi atau Hobi atau melampiaskan stres? Bingung nih. Bingung. Karena kayaknya ini memang benar-benar bakat terpendam. Jadi dia bingung menggalinya dari mana dulu. Karena sebuah kesukaan jadi bingung menggali. ya emang hobi aja sih. Hobi. Mm-mm. Dipelajari dari maksudnya diajarkan dari kakak atau emang pengen Atau aku pengen mungkin belajar keluarga sendiri. musisi gitu ya, memang Enggak. tipikal suka bermusik semua. Enggak, jujur aja orang tuaku enggak sama sekali nggak bisa main musik. Oke. Nyanyi ya, Oh. maksudnya ya bukan yang suaranya bagus banget gitu, enggak juga. Cuma Oke. maksudnya hobi aja mungkin kan, choir segala macam gitu. Iya. Nah kalau aku sendiri main musik dari kecil nggak pernah les-lesan gitu juga. Cuman mungkin pada saat itu aku ngeliat abangku anak band dulu, Oh, gitu. dulu. Ya, anak band. Zaman kuliah. Mbak Sisi juga katanya kan SMA anak band kuliah. kan? Enggak lagi. enggak. Itu nanti sendiri. Oke, lanjut dulu nih. Aku suka nih masalahnya tadi karena kita ujungnya mau ke sana. Iya, nanti. Jadi Nanti kita ngeliat- panggilkan pawangnya nanti. Iya. Jadi terus gimana Iya. tadi Mbak? Oh, Inspirasi iya. itu dapat dari mana Lupa. nih? Ya, jadi aku sebenarnya ngeliat dari gak inspirasi juga ya, cuman karena ngeliat abangku main musik juga terus kelihatannya enak, jadi ya udah aku mulai belajar dari situ. Oke. Tapi nggak minta ajarin dia juga karena nggak mau dia orang yang ngajarin. nggak mau ngajarin. Iya. Tapi terus jadi ada timbul rasa kepengen mainan musik juga gitu ya. Iya, jadi kebetulan pas itu abangku kuliah keluar kota, terus gitarnya ditinggal, terus ya udah aku mulai main-mainin aja sendiri. Kebetulan waktu itu dulu tuh masih ada, aku belajar dari buku ada namanya MBS, kalau nggak salah singkatannya Music Book Selection. Waduh, nggak kenal nih aku. Kalian tahu nggak buku MBS nih anak-anak sekarang? Dulu kan Dulu masih bener tabloid. kan singkatannya ya? Tahu taunya majalah Bobo. Ya. Tanya majalah. Iya, Bobo. majalah-majalah musik. Dulu kan masih zaman tuh lirik. Jadi Iya. masih chord-chordnya juga masih Ya, manual digambar ya. Di sampingnya biasanya ada itu kan, Contekannya. titik-titiknya. Oh, ada juga yang kayak gitu. Iya, iya. Kalau sekarang kan gampang tuh, ada aplikasi Browsing apa, aja heeh. langsung ya. Oke. Tuh, jadi dari situ deh. Terus ya udah keterusan aja jadi hobi. Jadi mulainya coba-coba. Terus Coba-coba. Menjadi- Langsung jadi ketagihan. Akhirnya sekarang menjadi
Akhirnya sekarang dipendam lagi. Enggak ya? Jadi tadi memang musik itu ternyata sebatas hobi aja ya. Oh, Tapi sudah pernah disalurkan tapi hobi gitu ya. Memang hobi-hobi sifatnya. aja. Karena memang dapat bocoran nih Mas Roy, katanya saking hobinya Mbak Sisi bahkan sebelum tidur aja masih sampai bermain musik. Enggak juga. Kadang-kadang. Jadi kalau anak kecil Berarti lain- anu apa nanti alat musiknya dipeluk gitu. iya. Anu apa jadi teman tidur. Jadi dia menina bobokan diri sendiri nih, nah bobo jreng. Gitu nggak Mbak? Nggak ya? Nggak gitu. Wah, juga. ini bocorannya ini. Bocorannya salah nih Bocorannya. ini. Bocor banget nih. Enggak. Cuma kalau lagi pengen aja sih. Enggak Oh. yang apa ya, enggak yang terus-terusan gitu juga. Oke, luar biasa sekali. Itu tentang segi bermusik, Mas. Oh, ini kan ada sisi lain. Apa selain bermusik hobinya? Sisi, ada sisi lain. Lain. Yang mana? Sebelah kanan. Oh, bukan. Kosong. Sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri, sisi kanan. Ini Oke. Mbak Sisi suka traveling. Atau, Oh gitu. Berarti kalau cuti panjang tadi berarti ini sebagian buat traveling. jalan-jalan nih ya. Oh ya benar kata Mas Roy. Kalau cuma 2 hari, PP aja udah capek. Iya, nggak sempat perjalanannya vacation. tuh. Biasanya travelingnya luar atau dalam? Tergantung sih lagi pengennya kemana. Kalau beberapa tahun belakangan sih kebetulan lagi suka keluar. Karena sebenarnya ini Mas, jadi di keluargaku kan sebenarnya tidak suka pergi-pergi ya. Maksudnya orang tua aku tuh nggak suka lah pergi-pergi. Berarti gitu-gitu. senengnya mager-mageran gitu. Iya betul. Karena memang orang sibuk semua kayaknya. Tidak sempat pergi-pergi gitu ya. Sih, cuman nggak tahu ya, emang males aja kali ya. Oke. Nah, jadi begitu ini pun juga aku mulai traveling ini mulai pas udah kerja, pas masih sekolah, kuliah gitu. Dulu kere kan, soalnya kayak gue Ya bukan kere. Miss Queen. Anu bukan miskin. Bahasa Buat sekarang. beli tadi majalah. Iya. Demi beli majalah Buat MBS. ngamen, buat Iya, ngamen. bener. Jadi begitu pas udah kerja, udah punya duit sendiri, dan memang aku karena dulu Nggak jarang pernah diajak kemana-mana, pergi-pergi betul. gitu. Jarang pergi kemana-mana juga, jadi wah mumpung ada kesempatan juga Balas kan, dendam, jadi iya. wah aku pengen nih, aku kan juga Gue udah punya kadang duit. Nggak usah Tapi nunggu ini, diajakin tapi ini papa, kalau katanya. punya uang, biasanya kalau punya uang traveling, wah beli yang bagus terus kemana-mana gitu. Pernah backpacker yang, waduh sampai Bener-bener ngegembel Iya, gitu? Bener-bener Pernah nggak? bukan gembel lah, ya sampai mandi numpang kayak gitu. Ya itu gembel mas sama Oh aja. ya, oh ya, bahasanya agak halus gitu. kalau yang Bisa, backpackeran gitu sih aku belum pernah sih ya. Berarti terencana gitu ya biasanya. Iya, cuman paling terencananya juga pun nggak yang, sebenarnya tergantung tempatnya mas. Jadi kayak misalkan kalau ke tempat yang kira-kira aku agak-agak insecure dalam artian, aduh ini kayaknya agak-agak nggak aman nih buat orang-orang yang benar-benar kelihatan memang dia turis, Iya. karena takut nanti diisengin atau apa gimana gitu kan. Nah, jadi kalau tempat-tempat kayak gitu aku biasanya udah prepare banget itinerary-nya mau kemana, mana-mana, mau ngapain aja. Nah, tapi kalau kayak tempat-tempat yang menurutku masih kayak aman-aman Aman aja gitu untuk buat dijelajah seorang diri Betul, gitu ya. nah, itu kadang aku pakai itinerary, kadang juga enggak. Jadi Random kayak, aja gitu mau kemana. betul. Oh. Jadi kayak misalkan malamnya, wah besok kayaknya kesini enak nih, ya udah kita kesini. Makanya aku suka juga traveling sendirian gitu, karena Lebih fleksibel mungkin betul, iya mbak. Semau aku. Tapi kalau foto abadi momen bisa selfie sih ya mbak sekarang. Bisa. Nah. Atau kadang Jadi nggak bingung kalau sendiri. Oh gitu. Iya bisa selfie. Bisa selfie. selfie atau enggak, kalau orang lewat tolong fotoin kayak gitu-gitu. Tapi Pokoknya pernah turis- pergi turis itu. banget gitu. Kalau sama keluarga kan sering, sama sahabat atau teman Kalau kerja. sama teman juga pernah juga. Teman kerja juga pernah, teman sekolah, teman kerja pernah juga. Spesial nggak temannya mbak? Spesial pakai telur. Eh, Spesial pakai telur. Pada penasaran ya, pada penasaran ya, pada penasaran ya. Alat favorit tadi yang dibawa tidur tadi juga dibawa traveling nggak mbak? Nggak pernah kebetulan. Wah kasihan nggak ikut Nah, ya. traveling. Iya, nggak pernah. Ikutnya dalam mimpi aja. Baunya tripod. Jadi kalau tadi kan Mbak Sisi ini cerita kalau ada tempat yang menurut Mbak Sisi kayaknya tidak ramah untuk turis apalagi seorang diri gitu. Ngomong-ngomong by the way emang punya pengalaman nggak enak kah waktu traveling mungkin pas sendirian atau mungkin kecopet kayak
Kalau kesasar sampai- kek gitu. Keblasok. Keblasok. Keblasok kesasar nggak sih? Enggak ya? Enggak, Iya. keblasok itu lebih ke nah jatuh. Blasuk. Nyungsep gitu. Kalau kecopetan enggak, dan semoga aja Jangan. besok jangan Yes. ya. Kalau nyasar sering, yang Nyasar pasti. sering gitu ya. Wah, Google Map nih. Nah iya, jadi kadang tuh sebenarnya tergantung tempatnya sih mas. Ada tempat-tempat yang ketika dia pakai Google Maps malah Keblasok. jadi iya. Muter-muter. Banyak jalan itu sih, Mbak. Jalan tikus. Iya, kalau dulu kalau awal-awal kan pertama kali aku traveling sendirian, kadang aku panik tuh kalau udah nyasar, waduh ini salah nih, atau aku salah naik bus ini nih. Tapi lama-lama sih, oh ya udah Lama-lamanya kalau udah menikmati salah, kesasaran nikmatin itu. aja, iya. Ntar tinggal turun di mana, terus tinggal nyari rute baliknya lagi. kayak gitu-gitu. Jadi sekarang sih udah enjoy aja lah. Luar biasa sekali. Gitu. Jadi memang Tapi seorang ini Mbak Mbak, Sisi. apa, pernah di traveling sama afturistik apa enggak? Enggak pernah kalau itu. Waduh. Ini. Kok langsung sebut Eh. merek? Mas, Ya ada kan, skenario-nya, Mas. Afturistik itu Itu kan harusnya afturistik itu kan nama band. itu tuh harusnya kita kasih sebuah merek yang surprise, walaupun nggak surprise juga sih Mbak Sisi bisa baca gitu. Iya. Nah, maksudnya kan afturistik itu kan nama band udah terkenal di RU4 Cilacap. Pasti. Antara Pertamina. Iya, seantero Pertamina enggak ya? Mas Lo emang nggak usah cerita detail gitu, Berarti Mbak Sisi kan jelas lebih paham. Harusnya kan apa namanya? Apa diundang di mana-mana harusnya kan sambil traveling biasanya. Jadi belum pernah ini. Besok kita tanyakan kepada ketua kita. Kenapa tidak diajak? Iya sih, bukan nggak diajak sih, cuman pada saat itu memang aku gabungnya cuman sebentar, jadi Bukan gabung ya, karena aku denger-denger nih, Iya. Mbak Sisi ini juga termasuk salah satu founder atau pendirinya Afturistik loh. kebetulan aja. Tahu kan? Band kantoran yang itu loh, yang kalau kata Mas Keno tuh nggak pernah manggung tapi duitnya banyak. Jarang manggung tapi Banyak duitnya lancar gitu. Bad sponsor ya berarti. Iya, harus ditiru tuh. Personel pertama siapa, Mbak? Awal-awal Mbak Sisi gabung. Mas Keno udah pasti. Terus? Oh, yang Karena mana orangnya? idenya dari Mas Keno. Oh, kurang keras Mbak tadi siapa? Mas Keno ya. Terus? Mas Keno, Dian, terus Rohim. Rohim sekarang di project apa ya kalau nggak salah. Terus aku Berempat. berempat. Berarti sekarang tinggal Formasi awal. formasi banget awalnya berarti tinggal. Mas Keno. Mungkin mau kan sekarang baru ngetren reunian. tuh. Nah, Oh. Padi Reborn, terus Aduh. Jikustik reunian. Atau Nah, kalau ini mungkin- afturistik. Afturistik featuring Sisi kalau sekarang ya. Itu kayaknya Belum ada rencana. perlu juga. Dianya udah dikasih. Iya, udah ada yang mutasi. Panggil lagi. Bisa juga tuh digodok Bisa jadi. sih kan sponsornya banyak. Oh iya. Sponsornya adalah ketua AOC. Ketua AOC. Dulu perasaannya waktu gabung di afturistik gimana, Mbak? Perasaannya gak nyangka. Bukan Apa gak nyangka. seneng atau wah Semuanya nggak nyangka buat Mbak Sisi. oh sekalian Seneng kerja sih. sekalian menyalurkan hobi jadi Iya, bisa dibilang seneng sih, seneng juga ya. Karena aku itu baru pertama kalinya yang memang benar-benar gabung, Di grup gitu? main gabung sama orang-orang Oh. terus dipertontonkan. oh, Itu baru pertama kali banget. Itu pun juga sebenarnya nggak sengaja juga. Kalau nggak salah, jadi dulu tuh teman serumahku ada teman sekantornya, teman sebagiannya Mas Keno. Terus pas itu kayaknya aku lupa ya, waktu itu ada acara apa ya di rumah. Terus tiba-tiba ada Mas Keno dateng. Terus Jadi Oh, dari situ datang awal-awal melamar ini? perjumpaan. nah habis itu oh kayaknya ini kalau nggak salah ya Mas ya, kayaknya temanku cerita-cerita juga ke Mas Keno kalau di rumah teman-temanku juga suka nyanyi-nyanyi gitu Mas Ken, mungkin ya mungkin Oh, atau gitu. juga atau enggak atau gimana. Nah terus Jadi dulu sebagai apa nih, vokalis? enggak Pegang aku apa? ukulele. Oh, kentrung ukulele. kentrung. tak kira Ukulele tak apa kira pegangnya tadi gitar soalnya belajarnya gitar. Nah, ini versi mini mungkin ya. Iya. Kan? Iya nggak sih? Iya ya. Kalau idolanya siapa? Bukan Budi Doremi kan, Mbak? Oh enggak, Budi Falasido. Salah Sido. Iya, boleh. Salah lagi masalahnya. Jadi kesannya apa sekarang Mbak Sisi melihat band yang dulu Mbak Sisi rintis juga waktu awal-awal tuh bisa sesukses ini gitu loh. Iya. Kesannya apa?
Ya hebat sih, maksudnya. Ikut bangga ya? Iya, ya udah pasti. Ikut seneng ya? Tapi bangganya bukan karena wah aku pernah dulu main di obsesif, enggak. Cuman Cuman itu juga nggak apa-apa Nggak sih, apa-apa Mbak. sih, Mbak. Kan memang benar. Karena aku yang bukan obsesif juga aku bangga. Oh iya, Iya, teman-temanku. Saya pernah dulu di sana. ya bangga aja, ternyata ya teman-teman kantorku jago-jago. Weh. Oke Mbak, ini ada video kejutan buat Mbak Sisi. Aduh, deg-degan. Kita lihat dulu video berikut. Orang paling baik di R4 Cilacap, paling friendly. Nggak ada kayaknya yang benci sama Mbak Sisi ya. Kalau sampai ada yang benci tuh sama Mbak Sisi, orang itu berarti yang harus kita jauhin. Orang itu yang nggak benar, hati-hati sama orang itu tuh. Lalu, wah itu yang paling parah nih, kerja keras ya Mbak Sisi. Itu kalau jam bukan 24 jam tuh, dan Mbak Sisi nggak butuh istirahat tuh. Lanjut dia kerja mulu, nggak ada istirahatnya benar. Itu anak yang baik hati, pekerja keras dan selalu ceria. Untuk Sisi, semoga sukses dalam karir ya, dan selalu didukung Tuhan. Dah. Mbak Sisi itu orangnya cantik, ramah, adaptif, dan easy going. Halo, saya Niko dari Project Engineering. Dulu saya pernah menjadi partner rekan kerja dan juga pimpinan dari Ibu Mercy Vicky Senduk. Saya biasa menyapa Mbak Sisi. Mbak Sisi itu orangnya hebat, rajin, kreatif, dan juga solutif. Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya, dia selalu meluangkan waktu lebihnya untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Dia juga kreatif di bidang musik. Buktinya dia pernah bergabung di salah satu band favoritnya R4. Pokoknya buat Mbak Sisi sukses selalu, tetap kreatif dan inovatif. Good luck. Dah. Nah itu tadi Mbak. Wah, luar biasa banget videonya. Ya, setelah tadi udah dibikin terkejut dengan sesi video yang mungkin mengejutkan juga ya. Kita punya salah satu seksi juga yang gak kalah mengejutkan, Mas. Sesi apa? Dak dik duk deh. Pemirsa semua, kita punya sesi yang bikin deg-degan. Aduh, ini aku deg-degan beneran nih. Ini bukan Beneran kan, deg-degan. Mas? Dari Mas Roy dong dikasihkan. Serah terima langsung oleh host Waduh. utama. Ini disuruh ngapain nih aku nih? Oh, ini dipegang dulu Mbak. Oke. Di Nah, tes dipegang dulu, aja ya, di dipegang tes dulu aja. chordnya benar atau tidak. Nah, Aduh. apa ini Mas Roy? Ini Kalau kamu ngapain nih, sebut Mbak? ini tuh Ngapain, apa? Mbak? Kalau Ini, aku Kak. sebut ini gitar. Iya kita. Karena aku nggak tahu nama pastinya. Boleh diceritain dikit, Mbak? Ukulele, Mbak. Oh, ini yang tadi disebut Iya. ukulele. Iya. Waktu di Afturistik juga pegang ukulele juga ya. Waduh, luar biasa. Masih ingat mungkin ada nada? Aduh malu. Atau ini yang tadi di bawah bobo kalimat? Iya yang sering Nina diberenang. bobo gitu Di ya? bawah ngamen, di bawah ngamen. Ya, karena Kenapa ukulele emang karena enak mini atau gimana Mbak? Kenapa ya? Iya, salah satunya kayak itu deh Mas, kayaknya. Kebetulan kalau ukulele kan kecil ya, dan pada saat aku ngeliat orang main ukulele tuh kayaknya lucu aja. Terus kan ukulele kan biasanya lagu-lagu ceria gitu-gitu. Jadi Oke. ya udah belajar juga. Oh, berarti sekarang harus membawakan satu lagu. Lagu The Beatles kali ya. Who knows how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Oke. Yes. Tepuk tangan. Bagus sekali. Top. Ini perlu dipanggil lagi Om Keno. Oke. Awalnya kan belajar dari gitar, Mbak. Gitar itu setahu aku ada 6 ini deh, senar. Terus tahu menyusut jadi 4 tuh dibelajarin lagi atau bener-bener otodidak juga? Iya, otodidak lagi. Kan Tapi beda kalau penempatan udah- kuncinya beda, berarti ya? Beda, chordnya beda. Cuman kalau udah bisa main gitar, apalagi kalau udah tahu nada ya. Kalau aku sendiri kebetulan memang bukan yang musisi banget yang nyanyi udah tahu ini chordnya apa gitu, enggak. Cuman setidaknya udah punya basic lah Mbak. Jadi gampang lah
bisa main-main mengalun nada gitu. dengan sendirinya Ya, jadi gitu berarti ya. nanti bisa jadi Mbak Sisi Doremi. Masalah sih, Dok. Iya, ada Masalah Mbak Sido. Tuh Mas, Eh. bisa nggak kamu main musik? Wah, ya jangan ditanya lagi. Kamu bisanya main apa? Saya hanya Main hati. bukan main hati, Pak. Saya hanya Takut dia mainkan ditonton. saya hanya mainkan kunci kerangan saja. Tuh, jadi tadi lagunya memang temanya udah kayak di pantai, makanya kita kostumnya kayak di pantai juga. Dan kalau pemirsa Oke, semua sama- lihat sama ya, pantai. di backstage nih kru-kru juga pakai kostum ala pantai loh. Iya. Iya, Karena Pak Mirza pakai kostum apa? Baby Shark juga ya. Mas Keno kostumnya apa, Mas? Mas Buaya. Ken- bukan buaya. Enggak ya? Itu kayak bukan kostum. Jangan. Itu kepribadian. Saya tidak berani. Oke, Mbak Sisi ini ada kenang-kenangan dari tim tatap muka, utamanya dari Om Yes. Keno. Ini sebagai apresiasi buat Mbak Sisi juga Waduh. tentunya ya. Jadi enak. Silakan Mas. Ini Mbak Sisi. Oke, terima kasih. Ini sebagai salah satu pertanda juga bahwa Mbak Sisi udah pernah diundang ke tatap muka yang artinya Mbak Sisi adalah keren. Kan belum diundang belum keren. Oke, sebelum acara berakhir, satu quote dari Mbak Sisi untuk perwira Pertiwi Pertamina di seluruh Indonesia. Aduh. Ini tayangnya bisa ditonton seluruh Indonesia soalnya. Jadi ayo Gitu kasih ya. quote dong biar kita semakin semangat. Quotes-nya apa ya? Nggak macem-macem sih, sesimpel jadi diri sendiri aja. Wes. Jadi diri sendiri aja dimanapun atau apapun yang kalian kerjakan. Gitu. Oh, satu lagi. Boleh. Apa, Mbak? Segala sesuatu yang berlibat itu tidak baik. Catet ya. Oke, perwira-perwi Pertamina tetap jadi diri sendiri seperti pesan Mbak Sisi, dan kita akan kembali ke episode selanjutnya. Tetap di tatap muka. Belum diundang, diundang, belum belum keren.